Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara kesempurnaan Islam, Islam itu mengatur semua hal, termasuk pada perkara-perkara dalam urusan muamalah kita dan pergaulan kita. Ada sebuah nasihat yang cukup indah dari sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain, tentang bagaimana cara kita mengutarakan keluh kesah kita kepada orang lain. Dan itu diwasiatkan oleh sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Kata sahabat Umar begini, ketika kita berinteraksi dengan manusia yang lainnya, maka beliau memberikan wasiat 3 perkara. Kata beliau, i'tazil ma yu'dhik wa 'alaika bil khalilis salih wa qallama tajidu wa syawir fi amrik alladhi yakhafuna Allah azza wa jal. Di dalam kitab Syu'abul Iman, karya daripada Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dinukilkan perkataan sahabat mulia Umar bin Al-Khattab ini. Kata sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, jauhilah semua hal yang menyakitimu, jauhilah semua orang yang menyakitimu. Ini wasiat pertama. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang saleh meskipun Anda sulit mendapatkannya. Dan yang ketiga, bermusyawarahlah, meminta pendapatlah kepada orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ada 3 wasiat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama beliau ingatkan, beliau wasiatkan kepada kita, yaitu i'tazil ma yu'dhik, jauhilah semua orang yang menyakitimu atau perkara-perkara yang membuat hatimu sakit. Jauhi semuanya. Ini wasiat berharga, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Sahabat Umar ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menjaga dan merawat hati kita. Karena beliau tahu betul, kita juga mengetahui bahwa sesungguhnya hati kita itu sangat lemah dan mudah sekali untuk terluka. Maka jauhilah semua manusia, semua orang yang membuat hati kita sakit. Kalau di sosial media ada orang-orang yang menyakiti kita atau membuat kita tersakiti dengan kalimat-kalimatnya, jauhi. Karena mereka adalah orang yang akan bisa merusak ketenangan hidup kita. Maka jauhi. Ikuti wasiatnya daripada sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau Anda punya teman di kantor yang kalimat-kalimatnya sering menyakiti Anda, maka jauhi. Karena orang seperti ini memang tidak layak untuk dijadikan teman akrab. Kalau Anda punya teman bisnis yang kemudian dia sering menyakiti Anda dalam bermuamalah, jauhi. Ini wasiat yang luar biasa, wasiat daripada sahabat mulia, yaitu sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, a'azakumullah, yaitu beliau wasiatkan kepada kita untuk milih teman yang soleh. Meskipun teman yang soleh ini sulit kita dapatkan, apalagi di zaman fitnah, yang mana orang berteman kadang motivasinya bukan karena ketakwaan, tapi karena kepentingan. Mereka berteman dengan kita ketika kita punya uang. Mereka berteman dengan kita karena ingin memanfaatkan kita dalam tanda kutip. Sehingga yang kita rasakan ketika bergaul dengan mereka tidak lain kecuali hanya urusan dunia. Tidak ada nilai iman yang bertumbuh dengan pertemanan itu. Maka dengan wasiat daripada sahabat mulia Umar bin Al-Khattab ini, hendaknya kita milih teman yang soleh. Karena agama kita tergantung daripada teman akrab kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dinu khalilin falyandur ahadukum man yakhalil. Agama seseorang itu tergantung daripada teman dekatnya, tergantung daripada agama teman dekatnya. Maka dari itu hendaknya kita memilih teman yang baik. Meskipun sulit, cari teman yang baik. Carilah teman yang baik. Kalau Anda berada di tempat kerja, cari teman yang baik di tempat kerja Anda, agar Anda bisa istiqomah di sana. Kalau Anda seorang pedagang, cari pedagang yang baik, yang iman, yang soleh, sehingga kemudian Anda menjadi pedagang yang baik juga. Kalau Anda sedang bergaul di masyarakat, carilah kemudian teman-teman yang baik, sehingga Anda baik ketika bermasyarakat. Ini wasiat yang kedua
Dan wasiat yang ketiga kata beliau yaitu apa? Wasyawir fi amrik alladhi yakhafuna Allah azza wa jalla. Hendaknya Anda meminta fatwa, meminta nasihat, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Beliau ingatkan tentang perkara ini. Kadang dalam hidup kita punya masalah, kita butuh teman untuk ngobrol, kita butuh teman untuk sharing, kita butuh teman untuk meminta pendapat. Maka carilah orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ketika dia memberikan nasihat dan wasiat kepada Anda serta memberikan masukan, itu landasannya bukan cuma sekedar akal, tapi juga iman. Sehingga ketika kemudian Anda meminta nasihat kepadanya, maka kehormatan Anda tetap terjaga. Kalaupun seandainya wasiat itu atau pesan yang Anda harapkan adalah perkara yang sifatnya pribadi, maka dia pasti akan menjaga itu semuanya untuk tidak diceritakan. Itulah faedahnya dengan kita meminta pendapat kepada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena itu ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ingatlah 3 wasiat penting ini. Yang pertama, yaitu jauhi orang-orang yang menyakiti Anda. Kemudian yang kedua, carilah teman yang soleh. Dan yang ketiga, sungguh ini juga perkara penting, kalau Anda harus bermusyawarah dengan orang lain, meminta pendapat kepada orang lain, carilah orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Karena biasanya nasihatnya tulus dari hatinya, dan kalaupun seandainya dia tidak bisa memberikan solusi, setidaknya masalah Anda tidak dijadikan bahan untuk membicarakannya. Itulah ikhwatal iman, ambillah pelajaran dari ulama-nya para sahabat, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, dan semoga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.